عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Alhamdulillah kita telah sampai kepada dars yang ke-6, di mana insya Allah pada dars ke-6 ini kita akan mempelajari tentang isim mudzakkar dan isim mu'annats, yakni pembagian isim berdasarkan jenisnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab mengenal pengelompokan kata berdasarkan jenis, apakah ini untuk laki-laki, gentle atau mudzakkar, atau untuk perempuan, feminin atau mu'annats. Misalnya kalau orang Arab mau mengatakan Zaid itu pintar, Zaidun mahirun. Adapun kalau ingin mengatakan Fatimah itu pintar, Fatimatu mahiratun. Lihatlah, ada tambahan huruf tak marbutoh bila itu untuk wanita. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak membedakan kata pintar untuk laki-laki maupun perempuan. Kita tidak mengatakan Zaid itu pintar dan Fatimah itu pintaroh. Lalu apa saja yang termasuk isim mudzakkar dan isim muannats? Berikut pembahasannya. Pembahasan isim mudzakkar. Secara bahasa, isim mudzakkar artinya adalah laki-laki. Sedangkan menurut istilah, isim mudzakkar adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki atau gentle. Ada dua kelompok yang masuk isim mudzakkar. Yang pertama, laki-laki sungguhan, yaitu nama yang digunakan untuk laki-laki. Seluruh nama yang digunakan untuk laki-laki maka termasuk mudzakkar. Contohnya, Zaid, Ahmad, Yusuf, dan Nuh. Semua nama ini merupakan mudzakkar. Begitu juga dengan nama Usama dan Talhah. Meskipun dua nama tersebut ada ta marbuthah di belakangnya, tetapi karena nama ini digunakan untuk laki-laki, maka Usama dan Talhah termasuk mudzakkar. Ini jenis pertama dari isim mudzakkar. Yang kedua, dianggap laki-laki, yaitu semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung ta marbuthah, hukum asalnya adalah mudzakkar. Contohnya, kitabun, buku, qalamun, pena, thaubun, baju. Karena ketiga kata di atas tidak ada ta marbuthahnya, maka kata tersebut adalah mudzakkar. Ini adalah definisi sederhana dari mudzakkar. Pembahasan isim mu'annats. Mu'annats secara bahasa artinya adalah perempuan. Jadi pada dasarnya isim mu'annats adalah kata yang masuk ke dalam kategori perempuan. Sama seperti isim mudzakkar. Secara umum kita bisa membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, perempuan sungguhan, yaitu nama yang digunakan untuk perempuan. Contohnya, Aisyah, Khadijah, Fatimah. Begitu juga nama perempuan berikut ini sekalipun tidak diakhiri ta marbuthah. Hindun, Zainab, Maryam. Yang kedua, dianggap perempuan, yaitu seluruh isim dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbuthah, maka isim tersebut hukum asalnya adalah mu'annats. Contohnya, madrasatun, sekolah, jami'atun, universitas, mirwahatun, kipas angin, nafidatun, jendela. Seluruh kata ini mengandung ta marbuthah, maka ini termasuk mu'annats. Pengecualian, seperti disebutkan, hukum asalnya bila kata tidak diakhiri ta marbuthah maka ia mudzakkar. Sebaliknya bila diakhiri ta marbuthah maka ia mu'annats. Namun ada beberapa kata yang termasuk pengecualian. Di antaranya yang masyhur, yang pertama, anggota tubuh manusia yang berpasangan dihukumi mu'annats sekalipun tidak ada ta marbuthahnya. Rijlun, kaki, yadun, tangan, udhunun, telinga, ainun, mata. Yang kedua, nama kota atau negara seluruhnya dihukumi mu'annats. Indonesia, Misr, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa kaifa halukuna ayatuhat talibat azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam isim, ya, macam-macam kata benda. Tadi Antuna sudah melihat pembagian isim berdasarkan jenisnya, ada isim muannas, ada isim mudzakkar. Nah, pada kitab di sini, kitab Antuna, ya, di halaman 5 fil asma, ya, pembagian isim, aqsamul ismi, macam-macam isim, macam-macam kata benda ada 3, ya. Yaitu pertama mufrad, isim mufrad, kemudian isim musanna, kemudian yang ketiga isim jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu 2, bendanya ada 2, jamak itu bendanya lebih dari 2. Dan jamak, isim jamak dibagi menjadi 3 macam. Ada jamak al-mudzakkar salim, ada jamak al-muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Yang pertama isim mufrad. Ya, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim tunggal. Al-ismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Yaitu isim yang menunjukkan satu benda. Mislu baitun, contohnya baitun, satu rumah. Daftarun, satu buku tulis. Waladun, seorang anak laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki. Nah, kemudian al-musanna, apa itu musanna? Al-musanna huwa ma dalla ala isnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Jadi musanna adalah sesuatu yang menunjukkan atau isim yang menunjukkan isnain, 2 benda. Biziyadah alif dan nun. Caranya bagaimana? Dalam katanya ditambahkan huruf alif dan nun atau huruf ya dan nun fi akhirih, pada akhir dari kata tersebut. Misalkan tadi baitun mufrad, musananya tambah alif dan nun atau ya dan nun. Baitani, 2 rumah, atau baitaini, 2 rumah. Di baitani dalam kondisi marfu yang biasa dhammah, ya. Kalau dia musanna maka ditambahkan alif dan nun. Sedangkan baitaini ini jika harokatnya kasrah atau fathah. Misalkan baita, baitan, maka musannanya baitaini, atau baitin maka musannanya baitaini. Kalau baitun musannanya baitani, tambah alif dan nun. Kemudian waladun, mufradnya waladun, satu anak laki-laki. Musannanya waladani, 2 anak laki-laki. Kalau harokatnya fathah waladan, maka musannanya tambah ya dan nun, waladaini. Demikian juga ketika kasrah waladin, kasrah, maka musannanya tambah ya dan nun, waladaini, 2 orang anak laki-laki. Nah, sekarang latihan, Antuna jadikan musanna. Ij'al musanna, Antuna jadikan kata-kata berikut ini musanna, tinggal ditambah alif dan nun atau ya dan nun.
Misalkan rasulun, musananya rasulani. Nabiyun ini mufrad, musananya nabiyani, 2 orang nabi. Muslimun, musananya muslimani, 2 orang muslim. Kafirun, musananya kafirani, 2 orang kafir. Madrasatun, musananya madrasatani, 2 sekolahan. Saburatun, saburotani, 2 papan tulis. Usmanani, 2 orang Usman. Salmanani, 2 orang Salman. Ilmun, ilmani, 2 ilmu. Alimun, alimani, 2 orang alim. Artian berikutnya ij'al mufradan, Anda jadikan mufrad tunggal. Di sini ada kata musanna, Anda jadikan mufrad tunggal. Yadaini menjadi yadun, tinggal dibuang ya dan nunnya dibuang. Rijlani, alif dan nunnya dibuang menjadi rijlun, kaki. Rajulaini, ya dan nunnya dibuang menjadi rajulun, seorang laki-laki. Babaini, ya dan nunnya dibuang menjadi babun, pintu atau baban. Jannatani, alif dan nun dibuang menjadi jannatun, kebun. Nah, demikian musanna. Berikutnya ya thalibat, kita belajar tentang jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Tadi kan jamak ya ada 3. Jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas, ada jamak taksir. Sekarang yang pertama jamak mudzakkar salim. Ta'rifnya huwa ma dalla 'alal jam'iyah, yaitu kata atau isim yang menunjukkan jamak. Jamak itu lebih dari 2 bendanya. Bisyadati wawin wa nun. Caranya dengan menambahkan huruf wawu dan huruf nun fi akhirihi, pada akhir kata. Contohnya ditambah wawu dan nun atau ya dan nun ya. Misalkan muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Kafirun ini tunggal mufrad, jamaknya kafiruna ketika marfu, ketika dhamma, atau kafirina tambah ya dan nun ketika majrur atau mansub, ketika fathah atau ketika kasrah. Kafirina artinya jamak. Kafirun berarti ada beberapa orang kafir, lebih dari 2. Nah, sekarang latihan Antuna jadikan mana latihannya nggak kelihatan ya. Apa nggak ke foto ya. Sekarang jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim tadi muzakkar laki-laki, kata yang jenisnya laki-laki. Sekarang yang muannas, kata yang berjenis perempuan. Muannas salim jamak, bukan tunggal, tapi jamak. Jamak muannas salim huwa madalla 'alal jam'iyah, yaitu kata atau isim yang menunjukkan jumlah jamak atau lebih dari 2 ya bendanya. Biziyadah, caranya dengan menambahkan alif dan ta fi akhirihi, pada akhir kata. Tambah alif dan ta. Contohnya sholihatun. Ini mufrad, sholihah tunggal, sholihatun. Jamak muannas salimnya sholihatun. Kemudian kafiratun, 1 orang perempuan kafir. Jamaknya tambah alif dan ta, kafiratun. Ya ada banyak beberapa perempuan kafir. Hasanatun, ini mufradnya tunggal, jamak muannas salimnya hasanatun. Muballighatun, ini mufrad, jamak muannas salimnya muballighatun. Sekarang latihan ij'alna muannasan saliman, atau jadikan kata berikut jamak muannas salim. Ini mufrad ya, kata mufrad. Sayyi'atun tinggal ditambahi alif dan ta. Sayyi'atun menjadi sayyi'atun, kejelekan ya. Jannatun menjadi jannatun, kebun ya, kebun atau taman.
makhluqatun menjadi makhluqatun, makhluk-makhluk. Musyrikatun menjadi musyrikatun, mu'minatun menjadi mu'minatun, zalimatun menjadi zalimatun. Mudah tinggal menambahkan alif dan ta. Alimatun menjadi alimatun, sabiratun menjadi sabiratun. Jadi insyaallah mudah tinggal menambahkan alif dan ta, itulah jamak muannas salim. Nah, sekarang latihan antara jadikan kata berikut ini dari muannas salim menjadi mufrad. Mujtahidat, tinggal dibuang alif dan ta-nya. Mujtahidatun menjadi mustahidatun. Hayawanatun menjadi hayawanatun. Hewan-hewan. Qanitatun menjadi qanitatun. Hafizatun menjadi hafizatun. Alif dan ta-nya dibuang, diganti dengan ta marbuthah, ya. Ta marbuthah. Sholihatun menjadi sholihatun. Kasiyatun berpakaian, kasiyatun menjadi kasiyatun. Ariyatun telanjang menjadi ariyatun. Shaimatun perempuan yang berpuasa, shaimatun menjadi shaimatun. Nah, demikian. Kemudian jamak taksir yang terakhir, jamak taksir yaitu jamak at-taksir huwa ma taghayyara an surati mufradihi, yaitu jamak yang katanya berubah dari bentuk mufradnya. Jadi kalau tadi kan tidak berubah, tinggal nambahi alif dan ta atau wawu dan nun. Sekarang ini katanya berubah, bentuk katanya berubah, susunan hurufnya berubah. Namanya jamak taksir. Taksir dari kata apa? Pecah, taksir. Mislu, jadi tidak ada polanya ini. Mislu waladun menjadi apa? Auladun. Waladun satu anak laki-laki, auladun berapa anak laki-laki lebih dari dua. Baitun menjadi buyutun, ya, ada rumah-rumah lebih dari dua. Buyutun. Rajulun menjadi rijalun, itu jamak taksirnya. Daftarun menjadi dafatiru. Rasulun menjadi rusulun. Ini jamak taksirnya. Rasul satu orang rasul. Rusulun beberapa orang rasul. Masjidun satu masjid. Masajidu beberapa masjid. Lebih dari dua. Ini jamak taksir. Nah, bagaimana tahu polanya seperti itu? Tidak ada polanya. Terus cara tahunya bagaimana? Wa yu'raf dzalika birruju'i ilal qawamis. Ya, tahunya dengan melihat kamus bahasa Arab. Ya, bukan kamus bahasa Inggris tadi, ya. Wa kasratil ittila, dan banyak membaca buku, wal qiraah, ya, banyak baca kitab nanti tahu jamak taksirnya. Apa jamak taksirnya? Rasul. Ya, dari membaca buku lama-lama tahu ternyata jamak taksirnya rusul. Atau melihat kamus bahasa Arab. Sekarang contoh jamak taksir. Al-amsilah. Ra'sun menjadi ru'usun, kepala, ya. Rijlun kaki. A menjadi arjulun, jamaknya taksir, ya. Ainun menjadi ayunun, mata-mata. Batnun menjadi butunun, perut-perut, ya. Kitabun menjadi kutubun. Asadun menjadi usudun, singa-singa. Yaumun menjadi ayyamun, bukan chicken ayam, ya, tapi ayamun hari-hari, lebih dari 2 hari. Ayyamun. Kemudian syahrun, ashurun, ya, bulan-bulan. Wajhun, aujuhun, wajah-wajah. Wajah-wajah antuna, ya. Nah, ya thalibat, demikian pelajaran pada hari ini, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan. Ini ada latihannya sebenarnya, tapi waktunya tidak cukup, ya. Ini kelamaan videonya. Naktafi bihadza. Wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.